demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi menyebutkan itu. Siapa? Orang yang tidak berbuat baik atau yang melakukan kejahatan kepada tetangganya. Ini yang ngomong Rasul, Pak, Bu. Artinya sangat penting diperhatikan. Keimanan kita itu barometernya, ukurannya salah satunya bagaimana sikap kita dengan tetangga. Bukan hanya ibadah saja, tapi sikap kita dengan tetangga seperti apa. Maka harus berhati-hati. Kalau saya selalu ngajarin keluarga saya lebih baik diam. Uskut taslam, diam, maka kamu akan selamat. Mertua saya, ibu bapak saya, istri saya, saudara saya, kalau ada apapun, kalau tetangga ngomongin apapun, diam. Nggak usah ikut campur. Halo? Tetangga beli mobil, diam. Nggak usah cari info. Itu kayak gimana? Bukan urusanmu. Nah, gitu loh. Paham, Bu? Halo? Iya. Nggak usah cari info. Kredit, utang, hasil korupsi, ngepet, jaga lilin, nggak usah. Itu. Dan itu membuat kita tenang loh, Pak, Bu. Tenang hidup kita. Paling dilapor, mas, tadi ada info, ada tetangga kita yang lagi sakit. Bagus, undang sana. Boleh kayak gitu. Mas, ada yang sunatan, undang. Mas, ada yang nyumbang, gitu. Tapi mas, apa? Hati-hati loh, Pak. Terkadang pasangan kita itu sumber informasi. Ini rahasia kita loh. Jadi kalau jenengan itu nggak hati-hati, bisa terprovokasi. Maka kitalah yang nutup mulutnya. Tony, cukup didengar, tidak usah dikomentari. Halo, Bu? Terjadi nggak, Bu? Halo? Nah, jadi itu, saya kodenya kaidah itu. Uskut taslam, diamlah kamu maka kamu akan selamat. Iya, termasuk loh Bapak Ibu. Kalau kita lagi rame dengan pasangan kita, uskut taslam, diam maka akan selamat. Jadi Pak, kalau ibunya itu lagi komentator, diam aja Pak, diam aja. Nanti kalau kita komen, itu penjabaran sejarah dari masa purba sampai modern disebut semua. Paham ya Pak? Ini rahasia kita aja, mereka nggak tahu kok. Ibu juga Bu, kalau Bapak itu lagi komentator, Ibu diam aja, nggak usah ditanggapi. Yang penyebab jadi lemah itu karena ditanggapi. Halo? Itu Bu, itu rahasia. Saya bagi rahasia itu. Uskut taslam. Jadi kalau istri saya komentator, saya diam aja. Udah selesai, biasanya berbeda, udah selesai kan pergi. Kalau belum selesai di situ aja dia. Benar nggak Bu? Halo? Dengerin aja Pak, udah selesai, itu sudah. Dan rahasia rumah tangga awet nih, Bapak Ibu ini kan masih punya istri itu Pak. Awet ya Pak? Kenapa bisa awet Pak? Oh, dikasih materi. Saya yakin kok ada suami masih awet sampai sekarang bertahan dengan kelakuan istrinya, itu karena bapak-bapak itu apa? Diam, sabar. Iya Pak, daripada iya kan? Dan tahu nggak Ibu, semakin cinta suami kepada istri, dia semakin banyak diam dan sabar menghadapi istrinya. Itu semakin cinta. Berbanding terbalik dengan istri Pak. Semakin cintanya seorang istri kepada suaminya, semakin cerewet. Kenapa? Karena tidak mau kehilangan.
dihilangin Pak. Tapi hati-hati loh Pak, kalau itu sudah diem, mingkem, sudah gak ada cinta lagi itu. Yang jodoh gak usah nanya. Lanjut ya. Ada yang tersinggung? Enggak. Nah, ini next. Ya Rasulullah, inna fulanaka tusalliyal lail. Ya Rasulullah, ada fulana itu sahabat perempuan. Ya, kalau laki-laki fulan. Jadi orang Arab itu karena nggak mau menyebut nama orang, pakainya fulan dan fulana. Sering sholat malam, ya, dan puasa di siang hari. Wa fi lisanha syai'un. Tetapi lisannya itu ada sesuatu yang suka menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khair fiha hiya finnar. Apa kata Nabi? Tidak ada kebaikan bagi perempuan itu dan dia masuk neraka. Halo? Tadi sudah saya sampaikan, iman itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah secara aplikasi, tapi bagaimana sikap kita dengan tetangga. Ini salah satu buktinya. Ada sahabat perempuan itu sholat malamnya, Masya Allah, tiap malam. Ya. Puasa sunnahnya dilakukan di siang hari, Senin Kemis puasa, Ayyamul Bid puasa. Wah itu tambah lagi ketemu Muharram puasa. Jadi sebulan itu yang nggak puasa cuma 3 hari karena dagingnya puasa. Tetapi kalau dia menyakiti tetangganya, ya, kalau dia disengaja dengan lisan, maka kata Nabi la khairah, tidak ada kebaikan dan dia masuk neraka. Kenapa? Karena memuliakan tetangga itu hukumnya wajib. Sholat lail itu hukumnya sunnah. Puasa di luar Ramadan itu hukumnya sunnah. Maka yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Paham Bapak Ibu? Dalam Islam itu ada sunnah, wajib, makruh, mubah, apalagi haram. Maka yang dahulukan adalah yang wajib. Kalau ada wajib, ada sunnah, dahulukan yang wajib, sunnah dinomor duakan. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita itu rajin ibadah tapi dengan tetangga tidak baik, hati-hati. Tapi hati-hati juga tetangganya mencari-cari kesalahan, ya kan, ngompor-ngompori biar marah, itu memang keterlaluan itu. Kadang ada tetangga itu mancing-mancing Mbak. Iya, saya kadang geleng-geleng aja lihat makhluk yang kayak gitu tuh. Mancing-mancing ya. Untuk nama saya Budi bukan kafirin ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Siap lanjut? Ya, next ya. Apa saja bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga? Ya. Laisal mu'minul ladzi yasma'u wa jaruhu ja'i'an ila janbih. Kata Nabi, bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Jadi maksudnya salah satu kebaikan dengan tetangga adalah berbagi makanan, menjamin tetangganya dalam keadaan kenyang, tidak kelaparan. Hati-hati Bu, kalau kita malam itu sudah kenyang, tidak kelaparan, tapi tetangga kita kok kelaparan, kita berdosa. Ya, dianggap bukan seorang mukmin. Maka boleh ikutin ya cara di rumah saya sampai sekarang. Yang pertama, saya data warga 1 RT. Ya.
Nah, kita data tuh, kasih warna pakai stabilo atau pensil warna. Hijau, kuning, merah. Hijau itu yang sudah berkecukupan, kuning itu miskin, merah itu fakir. Bapak Ibu, jangan kita merasa rendah ketika dikategorikan miskin dan fakir. Dalam Islam tidak ada itu rendah. Itu malah bagus sehingga orang bertanggung jawab. Miskin dan fakir bukan sebuah kehinaan dalam Islam. Itu malah menguntungkan. Kenapa? Antara orang kaya dan orang yang tidak mampu itu saling berbagi. Siapa yang menerima kebaikan orang kaya kalau orang miskin dan fakirnya nggak mau? Ya kan? Coba bayangin. Zakat fitrah, zakat mal Bapak Ibu yang mampu, siapa yang mau menerima? Maka yang dalam kategori miskin dan fakir jangan rendah diri. Nggak ada dalam Islam itu rendah, itu nggak ada. Halo? Semangat miskin. Saya heran juga ya, kadang orang malu dikategorikan miskin itu, aneh itu. Iya, itu cuman ukuran supaya apa? Nanti untuk penyaluran. Jadi saya kasih, ini kategorinya kismin, ini fakir. Fakir itu apa? Fakir itu dia tidak memiliki pekerjaan. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak mampu menyukupi kebutuhan. Nah itu, kan itu bukan sesuatu yang rendah. Halo? Nah, begitu. Karena tidak semua orang itu punya pekerjaan, biasa saja. Ya kan? Kebayang nggak? Kalau semua kita ini jadi kaya semua, mau? Halo? Ini saya tanya loh. Bapak Ibu mau semuanya kaya, nggak ada orang fakir, nggak ada yang miskin, mau? Besok kiamat, Bu. Salah satu hadis menunjukkan tanda-tanda hari kiamat adalah besok ada masanya orang kebingungan untuk menyalurkan zakat karena semuanya kaya. Itu tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Ayo, mau? Nah kan, baru tahu rasa. Enggak apa-apa begitu. Kenapa kok nggak mau? Oh, dosa masih banyak. Lanjut. Halo. Jika engkau memasak sayur, tadi sudah saya sampaikan ya, berbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagian kepada mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi kita lihat tuh, saya sudah mendata. Yang kedua, kami punya aturan makan usahakan sebelum maghrib, kalau nggak sempat sebelum isya, sehingga setelah isya kita cek masih ada apa di meja makan, bagikan ke tetangga. Bukan sisa, Bu, kelebihan. Kalau sisa itu habis dimakan ada sisa. Kenapa saya bilang kelebihan? Karena setiap mangkuk sayur, mangkuk sambal, mangkuk tempe orek, mangkuk telur, itu semua ada sendok masing-masing, sehingga tidak bekas dari tangan kita. Dan tetangga saya sudah tahu tuh cara kami makan, sehingga ketika kita kasih seneng banget. Bukan barang sisa, bukan pakai tangan, ambil ya, itu namanya sisa bebek. Itu begitu tuh. Ya kita langsung bagi. Kenapa? Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan. Di kampung halaman saya juga begitu tuh. Kita biasa tradisi gitu. Jadi orang tahu tuh. Kadang maaf, ada tetangga saya tuh berani ke rumah. Habis isya itu dia tahu jadwal makan kita. Assalamualaikum, salam. Gimana Bu? Gimana Pak? Ngobrol. Kok tumben datangnya habis isya. Kita sensitif perasaannya. Pak Budi pulang dulu ya Pak. Bentar Bu. Ini ngerti. Udah kasih kode karena habis isya. Bu ini ada. Mohon maaf enggak apa-apa Pak Budi. Nah gitu. Dan kita nggak nganggap dia remeh kok. Kita beruntung dia ngambil sendiri di rumah, nggak harus diantar. Bagus kan begitu. Nah selanjutnya, bertetangga dengan non muslim bagaimana? Kan begitu.
wal jaril junub, Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf Alim, dia mengatakan apa? Wal jaril kurba adalah muslim dan wal jaril junub adalah non muslim. Kalau dulu yang ada Yahudi dan Nasrani. Ini tafsir Ibnu Katsir. Sehingga apa? Kita juga diperintahkan berbuat baik dengan tetangga non muslim. Ya, seperti saya itu non muslimnya kanan kiri, depan belakang itu muslim. Itu begitu. Kita harus tetap berbuat baik. Ya. Ketika saya kalau pulang dari umroh, saya tetap kasih juga tuh oleh umroh zam-zam ini, dan dia senang. Saya berdoa semoga jadi muslim itu. Ya. Nah, itu begitu. Senang. Kita selalu berbagi. Padahal non muslim. Boleh ya, tetap harus berbuat baik. Ya. Di Bukhari dikatakan dalam Adabul Mufrad, ya, beliau menyembelih seekor kambing, kemudian beliau berkata kepada pemuda, akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang Yahudi. Pemuda itu berkata, hah? Engkau hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? Lalu dijawablah oleh Abdullah bin Amr, apa? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan. Jadi tetangga dan muslim itu tetap juga diberi. Oh, ini air, bukan peringatan selesai. Kesimpulan, udah dikasih air Bu. Kesimpulan, sudah? Kesimpulannya adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki 3 hak. 1 hak bertetangga, 2 hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Hak sesama muslim itu hakul muslim alal muslim khamsun au sittun. 1, menjawab salam. 2, apa? Menghadiri kalau ada undangan, menjenguk sakit, kalau dia sakit dijenguk, bukan dibawain mati, dijenguk. Terus apa lagi? Kalau dia bersih, mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakan yarhamu Allah. Yang didoakan menjawab yahdikumullah. Ketika ada yang wafat, kita takziah. Ya, nah yang keenam itu adalah kalau ada yang minta nasihat, maka berilah nasihat. Itu kewajiban sesama muslim. Kewajiban kepada karib kerabat apa? Banyak Bapak Ibu. Ya, salah satunya apa? Menanggung beban. Bu, Pak, Mas, Mbak, hati-hati. Ya, keluarga tetap keluarga. Seburuk apapun dia keluarga kita, kami diajarkan bahwa yang namanya keluarga kerabat itu sama seperti tangan kita, tidak bisa keluar, yang ada adalah bisa ke dalam. Dia itu keluarga, mau jelek apa itu keluarga kita, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dicuekin. Itu masih kerabat kita dan kita tetap bertanggung jawab. Kalau dia kekurangan, kitalah yang pertama harus memenuhi kebutuhannya. Kalau dia punya masalah, kitalah yang paling pertama wajib menyelesaikan masalah kebutuhannya. Iya. Jadi nggak ada malu saya, enggak. Keluarga kita. Saya itu punya keluarga yang mohon maaf, ya, sampai berurusan dengan kepolisian, sampai di penjara. Saya punya. Saya nggak malu ngapain dia keluarga. Saya minta keluarga saya diurus, diselesaikan, dibantu apa yang dibutuhkan. Begitu. Yang namanya anak-anak, Bu, mohon maaf ya. Keluarga kita kan pada dasarnya baik semua. Tapi karena sering kumpul-kumpul, jadi kebawa-bawa teman. Apa? Malam itu dia keluar rumah duduk-duduk sama teman-temannya. Adalah teman ini punya ide. Apa? Nolong sapi. Karena mau lebaran. Nah, kerabat saya ini itu nggak pernah macam-macam, tapi karena kumpul tadi, ya kalau kita kumpul dengan geng kita itu kan katanya nggak enak kalau nggak sama.
Akhirnya apa? Dia ikut juga. Tugas dia cuma satu, ngamati jalan. Akhirnya ketahuan. Semuanya lari, nggak ketangkep. Dia yang ketangkep. Kenapa? Karena dia nggak ahli berbuat jahat, kan? Jadi nggak pernah. Harus sembunyi di mana? Sembunyilah di gorong-gorong. Kan kelihatan orang dari gorong-gorong nggak bisa keluar tuh. Kami nggak pernah menyisihkan dia dari keluarga, enggak. Kalau dia merasa malu, kita yang datang. Kenapa? Kami keluarga kami. Ini begitu. Alhamdulillah sudah keluar penjara 2 tahun yang lalu. Biasa aja. Iya, saya aja ditelepon. Nggak boleh gitu. Diurus apa yang dibutuhkan. Nah, begitu. Kita jenguk ke penjara. Itu keluarga. Jangan ditinggalkan. Apapun yang terjadi kita tetap kena. Iya. Jemaah saya itu ada yang usul, Ustaz mau konfirmasi, apa betul ada keluarga yang kemarin ketangkap nyelam sapi? Betul? Iseng banget nanya itu. Tapi nggak apa-apa Bu, jawab. Jangan. Oh bukan, itu kerabat tadi jauh dari nenek moyang Adam. Jangan. Keluarga itu. Halo? Hak tetangga tadi sudah saya sampaikan. Jadi muslim, sesama muslim, hak tetangganya satu, hak sesama muslim, hak karib kerabat kalau dia masih saudara, kemudian hak tetangga. Tapi kalau dia yang tidak ada hubungan kerabat cuma dapat 2, hak sesama muslim dan hak tetangga. Kalau dia non muslim cuma dapat 1, yaitu hak bertetangga. Artinya tidak boleh menyakiti dia baik lisan maupun perbuatan. Saya banyak pengalaman bertetangga dengan non muslim itu, dan semuanya senang semua sama saya. Ciri senang apa? Kalau saya lebaran mereka ke rumah saya. Tapi kalau dia hari raya, saya nggak pernah datang ke rumahnya. Saya pernah diprotes. Wah Pak Budi ini nggak adil Pak. Kenapa? Kok ketika kami hari raya Pak Budi nggak pernah datang? Tapi kalau Pak Budi datang kan datang semua Pak. Semua di sini datang ke tempat Bapak. Tapi Bapak nggak pernah datang. Masalahnya beda. Beda Tuhan Pak. Itu salah satunya. Yang kedua, di agama kami itu tidak dilakukan. Kalau di agamamu boleh, ini gue silakan, saya buka pintu rumah saya sebesar-besarnya. Nah gitu loh Bu. Jangan rapenaknya ratot kok. Gak ada kamusnya begitu. Tapi sikap kita yang baik tetap membuat mereka iman. Walaupun sudah saya biasa gitu, tahun depannya datang lagi Bu ke rumah, assalamualaikum. Muslim ini fase kaget, astagfirullah. Kita yang kaget monyet gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sikap kita dengan tetangga itu sangat dan penting, dan itu Islam mengajarkan. Sudah cukup, waktu dah habis. Dibuka pertanyaan enggak? Enggak usah ya. Apa dibuka? Ada yang mau bertanya? Enggak. Cukup aja lah ya. Kalau masih penasaran undang lagi aja. Tapi tolong jangan mendadak ya, saya orangnya sibuk. Iya Bu, hari ini saya buat jadwal 3 sampai malam. Nada dah. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semoga tetap semangat dalam berislam, mengamalkan Islam dengan bahagia. Ya, saya tidak minta maaf ya, karena saya kan penceramah. Masa penceramah minta maaf sama jemaah? Tapi kan menyinggung, itu rasakan saja. Jadi kalau ada yang tersinggung Bu, ini saya kasih tahu resepnya biar nggak gampang marah. Kalau tersinggung, harus bersyukur. Hati kita itu masih mampu mendengarkan, masih mampu meresapi. Yang bahaya itu nggak tersinggung, nggak merasa, nggak paham, lupa, jangan tidur tadi. Itu begitu. Jadi gaya saya begini ya. Jadi kalau nanti, nggak enak, saya suka nyindir, lapor sama takmir, jangan undang lagi. Gitu loh. Halo? Jangan ngomong saya di belakang, dosa. Nanti datang ke rumah saya minta maaf. Nah, gitu aja. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya usul.